Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjemput paksa seorang tersangka kasus judi online dari Filipina. Tersangka bernama Handoyo Salman merupakan DPO dari pengembangan kasus situs judi online W88 yang sebelumnya diungkap Bareskrim Polri pada Mei sampai Juni lalu. Tersangka merupakan warga negara Indonesia yang terlibat dalam pusaran bisnis judi online. Di Tipit Siber Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam pengungkapan situs judi online W88, di mana 7 diantaranya telah menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Batam. Kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengungkapan kasus 1 triliun rupiah. Kemudian saudara Ahan alias HS berperan dalam website ini adalah sebagai manajer regional khusus Indonesia, mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw yang dikirimkan oleh beberapa tersangka yang telah kita kirimkan dalam rangka saat ini pada proses tahap persidangan di PN Batam. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya di Bareskrim Mabes Polri. Selamat pagi Audrey, jadi apa peran 1 DPO pelaku judol situs W88 ini? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Setelah kita ketahui Bareskrim Polri ini pada akhirnya berhasil menangkap 1 orang tersangka lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait situs judi online W88 yang kita ketahui sudah tiba kemarin malam pada dini hari. Dan adapun peran dari tersangka inisial HS ini kita ketahui perannya sebagai manajer regional khusus Indonesia yang juga ia ini perannya sekaligus mengumpulkan dan juga menerima rekening deposit dari ke-7 tersangka yang sebelumnya ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Yang kita ketahui sebelum kepolisian ini pada akhirnya menangkap tersangka berinisial HS, sebelumnya sudah diamankan oleh polisi 7 tersangka lainnya yang kita ketahui berada di wilayah Batam yang kemudian dilakukan sejumlah penyidikan hingga dikembangkan dari pernyataan ke-7 tersangka yang pada akhirnya ditemukan menyasar pada 1 DPO yang kita ketahui berada di Filipina yang juga dari pihak keamanan Filipina ini sebelumnya juga sudah menahan tersangka berinisial HS ini pada tanggal 31 Oktober 2024 lalu. Sehingga dari pihak keamanan Filipina ini menyerahkan tersangka HS yang pada akhirnya tiba di Indonesia kemarin malam. Dan tentu pada saat ini Bareskrim Polri masih fokus melakukan penyidikan terhadap tersangka berinisial HS, dilakukan sejumlah pengembangan juga tentunya. Dan terhadap 7 tersangka lainnya ini juga masih dalam proses penyidikan yang kita ketahui tahap penyidikan sudah dalam tahap sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Dan tentunya untuk update selanjutnya akan kita kabarkan kepada Anda, Okta dan juga saudara terkait update kasusnya. Okta. Iya, Audrey, lalu dari kasus ini sebenarnya gimana modus para pelaku menjalankan judi online yang berada di luar negeri? Ya Okta, untuk modusnya seperti apa ini kalau kita lihat dari pernyataan PPATK melalui sejumlah penelusuran yang mereka lakukan, ini memang sangat variatif sekali untuk modus yang dilakukan para pelaku yang kita ketahui ini mulai dari penggunaan money changer melalui penukaran valuta asing, kemudian juga para pelaku ini berkedok melakukan transaksi bisnis ekspor impor ini juga dilakukan oleh para pelaku. Yang kita ketahui untuk pola yang paling sering digunakan oleh para pelaku ini adalah penggunaan money changer yang juga sebagai sarana pencucian uang hasil dari judi online. Dan juga selain penukaran melalui money changer tadi, ini juga para pelaku mereka membuat perusahaan fiktif atau bisa juga menggunakan perusahaan yang sudah ada untuk melakukan transaksi ekspor impor yang sebenarnya ini memang tidak ada, tapi sarana yang digunakan ini
seolah-olah mereka berbisnis, tapi sebenarnya digunakan untuk transaksi judi online. Bahkan tidak hanya itu, tidak segan-segan para pelaku ini juga bisa dari mereka ini memanfaatkan penggunaan rekening yang didaftarkan atas nama pelajar atau individu dengan profil yang penghasilan rendah. Ini juga suka digunakan oleh para pelaku sebagai modus mereka dengan harapan transaksinya ini tidak terdeteksi, yang seolah-olah rekening yang ada ini sebagai aktivitas ekonomi yang karena penghasilannya rendah, jadi tidak mudah terdeteksi oleh pihak kepolisian. Jadi itu adalah sejumlah modus yang digunakan oleh para pelaku yang tentunya saat ini dari pihak PPATK ini bekerjasama dengan pihak OJK untuk melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak digunakan kembali sebagai modus mereka oleh para pelaku bisnis situs judi online ini. Okta. Banyak modus yang dilakukan situs judi online ini untuk menyasar ke Indonesia. Tentu kita nantikan bagaimana pendalaman dari polisi setelah menangkap satu DPO ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya melaporkan dari Barreskrim Polri.